Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Tia Trianti di One Miracle Cast. The more you speak, the more you improve. Pada kali ini, Semasa Podcast akan membahas tentang Semasa Eskul Competition tahun 2025. Maka dari itu, kami telah mengundang tamu yang sangat spesial, yaitu dari Ketua Pelaksana Semasa Eskul Competition tahun 2025. Kalian sudah pada penasaran kan? Kita langsung kenalan aja yuk. Halo Kak. Halo Tia. Mungkin Kakak bisa sapa penonton terlebih dahulu serta memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Nimade Manik Puspakumara. Saya di sini selaku Ketua Pelaksana Semasa Ekskul Competition 2025. Oke, gimana nih kabarnya Kakak hari ini? Baik sekali, kalau kamu Tia? Alhamdulillah baik juga, dan semoga yang nonton video kita kali ini juga dalam keadaan baik ya. Amin. Oke Kak, sebelum kita memasuki topik, saya ingin berbincang-bincang santai dulu nih dengan Kakak. Alamat rumah Kak Mani di mana sih? Alamat rumah saya di Jalan Letnan Rantam di Badean, tepat banget di depan SMA Negeri 1 Bondowoso. Berarti deket banget nih ya dari sekolahnya sendiri. Benar. Oke, sebelum Kakak nih kan sekarang sudah jadi Ketua Pelaksana di Semasa Eskul Competition. Pada tahun sebelumnya, Kakak itu pernah nggak sih punya pengalaman untuk menjadi panitia di SEC tahun lalu? Pernah, jadi tahun kemarin itu di 2024, di SEC 2024, aku itu menjadi si kesekretariatan di kategori lomba storytelling. Jadi di situ saya itu bertugas untuk mengurus formulir-formulir peserta yang sudah emang dikumpulkan kepada pihak kami gitu. Berarti Kak Mani sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak ya Kak di acara SEC ini. Bener. Dan sekarang ternyata pada SEC tahun ini Kak Mani telah dipilih menjadi Ketua Pelaksana seperti itu. Oke Kak, sebelumnya Kakak pernah gak sih ada rasa percaya diri atau aku nanti di SEC tahun sekarang atau tahun depan di tahun 2025 ini itu bakalan jadi panitia di mana? Mungkin Kakak bisa ceritakan pengalaman Kakak. Ya, jadi sebenarnya ya di tahun kemarin itu aku tuh ragu banget buat lanjut ke organisasi. Itu juga didukung gimana aku tuh makin bingung kalau ini kalau aku lanjut organisasi aku bisa nggak ya jadi panitia lagi di SEC tahun ini. Ternyata Tuhan tuh ngasih tunjuk aku kalau bisa loh, ternyata aku bisa tetap lanjut dan bahkan sekarang jadi ketua pelaksana di Semasa Ekskul Competition 2025. Ternyata Kak Mani sebagai ketua pelaksana di SEC tahun ini itu pernah ada rasa pesimis, seperti gak percaya bakalan dijadikan panitia di SEC tahun selanjutnya seperti itu. Tapi ternyata dia pesimis, tapi dia punya pengalaman yang cukup besar dan cukup bagus untuk SEC tahun lalu. Makanya dari itu dia SEC tahun ini dipilih untuk menjadi ketua pelaksana seperti itu. Keren banget ya Kak. Terima kasih. Oke Kak, kita langsung memasuki topik ya. Oke. SEC itu apa sih Kak, dan tujuannya diadakannya Semasa Eskul Competition di SMA Negeri 1 Bondowoso ini itu apa Kak? Jadi SEC itu merupakan singkatan dari Semasa Ekskul Competition 2025 ya. Nah, jadi SEC sendiri itu merupakan ajang perlombaan bagi siswa-siswi SMP se-Kabupaten Bondowoso. Nah, SEC sendiri ini mencakup lomba-lomba yang berasal dari ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Bondowoso. Nah, begitu pula dengan tujuan untuk diadakannya SEC ini tiap tahun. Jadi SEC ini memang acara tiap tahun dengan tujuan ingin memperkenalkan kepada halayak bagaimana sih SMA Negeri 1 Bondowoso lebih jauh gitu. Habis itu juga apa saja sih ekstrakurikuler yang ada di Semasa gitu. Ini juga akan menambah informasi kepada teman-teman SMP yang sudah mantap, yang sudah siap untuk lanjut ke jenjang berikutnya khususnya SMA gitu. Oke, ternyata SEC ini bukan salah satu event biasa. Benar. Karena di SEC ini itu mencakup sebuah perlombaan ya Kak dari setiap ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Bondowoso ini. Benar banget. Dan juga
tujuannya untuk menunjukkan kalau ini loh ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Bondowoso ini, seperti itu. Oke, untuk tahapan pelaksanaan SEC tahun 2025 ini gimana, Kak? Jadi tahapannya sendiri itu dimulai dari tahap pendaftaran. Pendaftaran, setelah itu dilanjut dengan technical meeting. Technical meeting, setelah itu pelaksanaan, terus pengumuman nominasi secara online dan juga pemberian hadiah kepada peserta yang memperoleh juara. Oke, ngomong-ngomong soal pendaftaran ya, Kak. Kira-kira pendaftaran di SEC tahun ini itu ada biaya di awal atau gimana nih, Kak? Nah, seperti tahun kemarin nih, itu SEC di tahun ini itu tidak dipungut biaya sama sekali, jadi gratis. Berarti gratis. Benar-benar gratis, dan ini tuh benar-benar jadi peluang bagi mereka, adik-adik SMP yang punya skill, khususnya dalam yang terhubung dalam ekstrakurikuler di semasa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak ikut di SEC di tahun ini khususnya. Iya, karena pendaftarannya sudah gratis dan juga siapa tahu nanti di acara pelaksanaannya dan juga mereka yang sudah mengikuti itu mendapatkan penghargaan. Benar. Jadi manfaatnya itu banyak sekali kan, Kak, dan juga tidak ada biaya seperti itu. Oke, Kak, untuk kan Kakak sebagai ketua pelaksana di SEC ini, Kakak bisa gak sih ngasih gambaran nih ke mereka, mungkin dari mereka nih yang nonton ada salah satu peserta yang mengikuti SEC, apalagi di tahun ini. Benar. Gambaran mungkin saat pelaksanaan di semasa eskul itu seperti apa, dan juga pendaftarannya, yang terutama ini alur pendaftarannya, juga persyaratan yang harus disiapkan oleh peserta SEC tahun ini. Jadi di sini saya jelasin dulu ya gimana alur pendaftarannya. Nah, alur pendaftarannya itu kita itu udah sediakan link khusus untuk mendaftar secara online bagi teman-teman SMP. Nah, di link tersebut itu dihimbau untuk Bapak Ibu guru yang mengisi ya. Nah, di link tersebut, setelah kalian mengklik link tersebut, kalian langsung boleh memilih kategori lomba yang akan diikuti oleh peserta. Misalnya nih, storytelling. Nah, sebelum itu disiapkan terlebih dahulu seperti pas foto, terus surat keterangan sehat, rekomendasi dari sekolah. Jadi disiapkan terlebih dahulu. Setelah kalian mengisi username dan juga nama lengkap, lalu daftar dan juga login, kalian dihimbau untuk mengupload dari ketentuan seperti tadi pas foto ya dan lain-lain, itu diupload di link tersebut yang sudah diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, setelah itu dihimbau untuk Bapak Ibu guru untuk menyimpan informasi login yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah mendaftar nih, itu dihimbau juga untuk mendownload file ID card untuk peserta, sehingga nanti ketika pelaksanaan itu tinggal dicetak dan dikenakan. Berarti pendaftaran di SEC tahun ini itu online ya, Kak? Benar. Biar peserta gak usah terlalu repot-repot untuk datang ke sini, apalagi untuk cuma masalah pendaftaran seperti itu. Karena juga mungkin memanfaatkan teknologi yang ada. Benar. Apalagi ya, kan ini kita mengundang SMP sekabupaten Bondowoso, pastinya kan sampai yang jaraknya tuh jauh dari semasa ya. Jadi itu memudahkan juga bagi mereka yang tempat tinggalnya itu jauh dari lokasi semasa gitu. Menarik sekali ya, sudah pendaftarannya gratis dan juga cara pendaftarannya sudah via online. Benar, seperti lebih itu. mempermudah peserta. Oke, seperti yang Kakak tadi katakan, itu kan lomba ini dibagi dari ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Bondowoso. Kira-kira kategori lombanya itu apa aja sih, Kak? Wah, jadi dalam tahun ini ya, itu berbeda dari tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya itu kan ada 7 kategori lomba nih, dengan 2 lomba yang khusus putra dan putri. Tapi di tahun ini itu ada 8 kategori lomba. Berarti ditambah nih ya? Benar, jadi ada PBB Tongkat Kreasi, vokal grup, puisi, storytelling, kreasi tari, jurnalistik, dan juga kaligrafi. Jadi benar-benar sekarang ini lebih diinovasi gitu. Iya, karena mungkin dari SMP
anak SMP yang mengikuti di event ini itu mungkin ada ekstra yang tercakup dalam ekstra yang ada di semasa ini. Benar. Seperti itu. Untuk kuotanya itu berapa, Kak? Nah, kuota dari setiap kategori lomba Iya. ini itu masing-masing 25. Ini bertambah 5 peserta dibandingkan di tahun kemarin itu hanya 20 peserta. Wah, kan makin banyak tuh ya, Kak. Benar. Apa sih alasan kuota yang tahun ini itu ditambah daripada tahun lalu? Nah, pengalaman dari tahun sebelumnya kan sempat jadi panitia tuh, jadi Iya. tahu. Itu tahun sebelumnya itu kuota dari peserta itu kan hanya 20 ya. Sedangkan antusias dari adik-adik SMP itu sangat bersemangat gitu untuk mengikuti lomba-lomba. Nah, sedangkan kuota itu sudah maksimal, jadi sudah penuh gitu loh. Dan masih banyak yang ingin mendaftar gitu, sehingga kami pertimbangkan kembali, kayaknya harus ditambah deh emang kuotanya gitu. Ngebuka banget berarti di SEC tahun ini. Karena juga ya, Kak, di luaran sana itu kan masih banyak yang belum ngerasain gimana sih rasanya ikut jadi peserta di semasa ekskul competition, apalagi di tahun ini gitu. Jadi biar mereka tuh juga bisa mengasah bakat yang ada di diri mereka sendiri. Benar, Seperti itu. Oke, kan tadi sudah kuota. Untuk tim nih, Kak, maksimal itu timnya berapa? Untuk maksimal tim itu dari setiap sekolah dan setiap kategori itu maksimal 2 tim. Jadi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu tentunya juga udah berdasarkan pertimbangan panitia sebelumnya. Iya. Misal nanti ada yang di satu sekolah nih, Kak, ngikutin semua di kategori lomba yang ada di SEC ini, itu gak apa-apa, Kak? Gak apa-apa banget, itu justru bagus karena itu menjadi peluang mereka untuk menjadi juara umum di tahun ini. Karena misalnya ya, mereka yang sekolah yang udah mendapat pengalaman menjadi juara umum di tahun sebelumnya, Iya. mungkin ingin menjadi juara umum kembali di tahun ini, boleh banget mengikuti semua kategori lomba. Itu juga menambah menambah kesan bagus gitu loh, kesan baik kepada sekolah lain ketika kalian nanti berkompetisi di SEC gitu. Berarti kalau di satu sekolah mengikuti di semua kategori lomba itu bisa menjadi juara umum. Apa mungkin itu sih, Kak, syarat untuk menjadi juara umum atau seperti apa? Syarat menjadi juara umum tidak hanya mengikuti semua kategori lomba ya, tapi juga berdasarkan pemantapan dari skill peserta, setelah itu berdasarkan keputusan juri, nilai, dan juga pertimbangan dari panitia lainnya. Jadi tidak hanya berdasarkan mengikuti semua kategori, tapi itu juga mengikuti semua kategori itu menjadi salah satu yang paling penting untuk menjadi juara umum. Iya, karena mungkin diikut di semua tapi Iya. tidak juara di salah satu lomba tersebut, tapi siapa tahu bisa juara Iya, di benar. lomba yang lain, seperti itu. Oke, setelah pendaftaran tadi yang Kakak bilang itu kan bakalan ada technical meeting. Untuk technical meeting sendiri itu diadakan hari apa, Kak? Technical meeting ini diadakan hari Sabtu tanggal 1 Februari. Berarti setelah berakhirnya pendaftaran. Pendaftarannya itu Oke. 1 sampai 30 Januari. Untuk technical meetingnya sendiri itu dihadiri oleh ofisial dan seluruh peserta lomba atau gimana, Kak? Ketentuan dari kami, technical meetingnya ini hanya dihadiri oleh satu pembina dari setiap sekolah dan juga setidaknya satu perwakilan peserta dari masing-masing sekolah. Itu. Berarti masih banyak waktu ya dari pendaftaran dari mulai 1 Januari sampai 30 dan technical meeting dilakukan pada 1 Februari. Dan untuk pelaksanaan SEC sendiri itu tanggal berapa, Kak? Pelaksanaan SEC itu dilaksanakan tanggal 22 Februari 2025. Berarti technical meeting 1 Februari masih Pelaksanaan. punya banyak waktu Benar. buat ke acara pelaksanaannya sendiri. Kira-kira 2 minggu sih, Tia. Iya, 2 karena minggu. juga butuh banget sih, Kak, untuk persiapan yang mereka perlukan Benar-benar gitu. matang Iya, ya. karena biar kita harus juara nih. Iya, Biasanya seperti iya, itu. iya, benar. Oke. Untuk kan Kakak sebagai ketua pelaksana nih ya di sini. Kakak bisa gak kasih gambaran waktu saat pelaksanaan SEC atau juga mungkin informasi-informasi yang lain? Karena kan Kakak di tahun lalu itu sudah pernah berpengalaman untuk menjadi panitia, seperti itu.
Nah, jadi adik-adik yang nanti sudah siap untuk mengikuti lomba di Semasa Ekskul Competition 2025 di tanggal 22 Februari nanti, kalian nanti setelah datang ke Semasa akan diarahkan untuk melakukan registrasi. Registrasi terlebih dahulu tergantung setiap kategori lomba yang adik-adik ikuti. Selanjutnya, kalian diarahkan untuk mengikuti pembukaan berupa ada apel dan juga pembukaan sambutan-sambutan dari beberapa guru dan juga mungkin penampilan dari beberapa siswa-siswi SMA Negeri 1 Bondowoso. Selanjutnya, kalian akan digiring bersama teman-teman kalian yang sesuai dengan kategori lomba kalian untuk menuju ke ruang tunggu untuk melaksanakan lomba. Di ruang tunggu tersebut nanti kalian bisa bertemu pesaing-pesaing kalian yang akan teman-teman kalian yang kalian ajak untuk berkompetisi bersama, seperti itu. Wah, sepertinya seru sekali nih ya, karena emang di SEC tahun ini itu juga sepertinya bakalan seru sekali gitu ya, Kak. Seru sekali karena di tahun ini juga banyak inovasi-inovasi dari panitia-panitia kan. Apalagi lombanya aja nih sudah ditambah dari tahun sebelumnya. Benar, seperti itu. Untuk pelaksanaannya sendiri itu dari jam berapa, Kak? Pelaksanaannya itu kami tentukan dari jam 6 sampai dengan selesai. Sampai dengan selesainya ini belum dapat dipastikan ya, karena mungkin nanti ada peserta di kategori lomba ini sangat antusias dan itu mungkin nanti ada penambahan waktu mungkin apa gitu. Jadi tidak dapat dipastikan sampai dengan berapa, tapi mungkin ya tidak terlalu lama karena kan ini lombanya diadakan bersamaan ya, bersamaan cuma berbeda ruang. Jadi ya pasti akan sangat menyenangkan. Jadi takutnya ada di kategori lomba ini yang masih belum selesai gitu, makanya jamnya itu belum dipastikan seperti itu. Untuk kejuaraannya apakah di hari yang sama waktu tanggal 22 Februari atau dikasih beberapa jangka waktu, Kak? Nah, jadi sehari setelah pelaksanaan itu, tepatnya tanggal 23, itu akan diadakan nominasi. Jadi nominasi ini akan diupload di kanal YouTube Semasa Bondowoso. Di situ nih akan menunjukkan siapa-siapa sih yang terbaik di kategori ini. Itu justru semakin menegangkan ya, tapi juga sekaligus seru. Selanjutnya setelah siswa-siswi yang masuk nih ke kategori tersebut akan mendapatkan penghargaan di tanggal 24-nya. Jadi penyerahan hadiahnya itu di tanggal 24. Berarti pelaksanaannya tanggal 22 Februari dan pengumumannya via online di tanggal 23 Februari, baru untuk pemberian penghargaannya di tanggal 24. Oke, mungkin karena takutnya kemalaman gitu ya, Kak. Biar juga kasihan juga pesertanya mungkin kelelahan seperti itu. Jadi dikasih waktu itu gitu ya. Itu juga menambah rasa penasaran pastinya bagi peserta gitu. Karena juga kadang nih ya, Kak, kalau misal ikut lomba terus pengumumannya dikasih waktu itu makin penasaran kita nih, penasaran Kak. Banget, kayak waduh juara berapa, dapat gaya gitu. Dan untuk rewards-nya nih, Kak, kita pengen tahu nih rewards yang sudah disiapkan oleh panitia di SEC pada tahun ini itu apa aja sih, Kak? Jadi untuk reward tahun ini kan ini ada juara umum dan juara kategori ya. Juara umum ini akan mendapatkan berupa trofi, sertifikat dan juga uang pembinaan. Selanjutnya adalah setiap kategori ya. Setiap kategori ini akan mendapatkan trofi dan juga sertifikat. Seperti itu. Oke, berarti tadi sudah tidak ada biaya, sudah pendaftarannya gratis dan juga penghargaan-penghargaan yang sudah disiapkan oleh panitia di SEC tahun ini juga sangat menarik sekali. Mungkin tidak ada alasan lagi ya, Kak, untuk mereka yang tidak mau ikut dalam SEC tahun ini seperti itu. Oke, untuk tadi kan sudah reward nih ya, Kak. Ada gak sih, Kak, manfaat yang mereka dapetin gitu, peserta SEC ini dapetin gitu selain dari kejuaraan tersebut, itu apa? Nah, jadi manfaat yang adik-adik dapatkan dari mengikuti lomba di SEC ini, tentunya kalian bisa mendapatkan pengalaman yang begitu berharga nantinya. Dan pengalaman ini tidak dirasakan sekali dua kali ya, tapi seterusnya kalian rasakan. Kalian bisa ceritain itu ke teman-teman kalian. Aku pernah loh dapat juara di SEC. Dan itu benar-benar pasti berkesan sekali ya dalam hidup kalian.
Itu jadi yang pertama itu pengalaman berkompetisi. Dan juga di sini juga kalian bisa mengasah skill kalian, skill yang udah kalian misalnya udah pendem dari lama. Oh ternyata aku bisa tunjukin di acara lomba semasa school competition. Terus juga ini bagi siswa-siswi yang bagi peserta yang mendapatkan juara nih, kalian bisa mendapatkan golden ticket jika nantinya kalian itu mantap untuk melanjutkan ke jenjang SMA di SMA Negeri 1 Bondowoso. Wah, keren sekali ya. Mungkin juga manfaatnya bukan cuma dari penghargaan yang dikasih, tapi juga manfaat dari SMA Negeri 1 Bondowoso ini. Apalagi nih ya Kak, impiannya siapa sih yang gak punya impian kayak aku pengen nih masuk sekolah, daftar sekolah di SMA tapi lewat golden ticket seperti itu. Apalagi terkait uang pendaftaran itu. Itu benar, seperti itu. Oke Kak. Tadi kan sudah terkait ini ya, semasa school competition. Nah, sekarang untuk kepanitiaannya. Apa kepanitiaan dari SEC ini itu cuma diambil dari OSIS aja atau gimana? Jadi khusus untuk SEC ini kita ini memutuskan untuk tidak mengambil dari OSIS saja. Jadi panitia ini juga diambil dari perwakilan setiap ekstra yang dirasa sangat aktif, yang benar-benar aktif dan dipercaya oleh pembina mereka untuk menjadi panitia semasa school competition. Juga setiap perwakilan ekstra ini juga justru bermanfaat gitu loh nanti untuk jalannya acara di kegiatan lomba, karena mereka dapat menambah informasi-informasi seputar kegiatan ekstrakurikuler mereka, seperti itu. Iya. Juga kalau untuk ini nih ya Kak, kan misal ada yang nggak ikut jadi anggota OSIS, tapi pingin ngerasain jadi kepanitiaan di SEC ini, itu bisa lewat dari salah satu perwakilan ekstranya sendiri, seperti itu. Dan juga menurut saya nih ya, menjadi panitia di salah satu event kayak gini itu menambah pengalaman banget nih Kak, karena biar kita tahu tuh juga usaha kita nih sampai mana sih. Itu seperti itu. Dan juga kita di event ini biasanya mempunyai tanggung jawab gitu, jadi kita tuh pingin gitu ngejalanin apa yang sudah ditugaskan ke kita, seperti itu. Oke, untuk tantangannya sendiri kan Kak Mani sebagai ketua pelaksana pasti ngerasain tantangan apa sih yang udah dirasain selama akhir-akhir ini, dan juga tantangan dari kepanitiaan itu apa Kak? Jadi untuk tantangan di organisasi itu pasti ada ya, karena gak mungkin dong organisasi itu panitianya tiba semuanya tuh oke-oke aja, karena mungkin ya. Gak mungkin mulus. Kan gak mungkin. Gak cuma di kepanitiaan tapi di kehidupan juga kan. Nah itu tantangannya itu yang utama nih pasti miskomunikasi. Miskomunikasi itu sebenarnya komunikasi itu kan penting banget ya, khususnya dalam organisasi ya. Itu susahnya itu gimana ya, karena kan tidak semua itu ikut organisasi di sekolah ya. Kan saya ambil dari ekstrakurikuler juga gitu. Itu sulit untuk mengajak mereka bekerja bersama, sulit untuk mengajak mereka itu saling bertukar ide, apalagi kan ada yang mungkin kurang percaya diri, minder gitu. Jadi benar-benar diuji banget gitu loh. Tapi dari situ pula kita tahu bahwa ternyata dia kayak gini loh, berarti kita harus kayak gini gitu. Dari situ juga kita tuh tahu apa yang perlu kita tingkatkan, apalagi saya ya sebagai ketua pelaksana, apa yang perlu saya tingkatkan untuk mengajak mereka bekerja bersama tanpa mereka ragu gitu. Iya bener banget katanya Kak Mani, itu miskomunikasi yang paling penting, karena apalagi di event besar seperti ini itu jangan sampai ada miskomunikasi, bisa menyebabkan tidak lancarnya berjalannya acara. Seperti itu. Oke, berarti banyak sekali ya Kak tantangannya. Oke Kak, untuk kepanitiaan ada gak Kak cara tersendiri untuk mempromosikan SEC di tahun ini? Nah khusus untuk panitia SEC ini udah dilakukan udah rutin ya setiap tahun. Jadi kita itu sengaja mengundang SMP-SMP di Kabupaten Bondowoso melalui kita itu menyebarkan undangan. Jadi kita itu mengantarkan undangan dengan cara mengunjungi sekolahnya.
Nah, seperti itu. Jadi kita kunjungi sekolahnya, kita kasih undangannya, kita jelaskan bahwa Semasa itu mengadakan Semasa Ekskul Competition. Terus juga selain itu kita mengadakan video promosi. Video promosi itu sekarang di mana lagi canggih-canggihnya ya. Lagi canggih-canggihnya, terus anak-anak sebutannya Gen Z ya. Gen Z kan sekarang pada kreatif-kreatif. Terus juga itu menambah peluang untuk kita membuat video promosi yang menarik, kreatif, sehingga dapat menarik daya tarik siswa-siswa SMP Sebondowoso untuk bergabung di lomba SEC gitu. Oke. Berarti yang pertama mengunjungi sekolah-sekolah dan yang kedua membuat video promosi. Tapi juga membuat video promosi itu menurut saya hal yang paling penting, karena apalagi di media sosial ya, juga diposting di akun Instagram SMA Negeri 1 Bondowoso, OSIS, juga kan pasti banyak gitu ya Kak yang mengikuti. Jadi tahu bukan cuma anak-anak SMP, tapi juga mungkin anak-anak se-SMA mungkin juga bakalan tahu. Pasti kan mereka pada penasaran nih, SEC di Semasa itu seperti apa sih, seperti itu. Karena juga untuk promosi itu menjadi hal penting karena untuk menarik perhatian kepada anak-anak yang ingin mengikuti SEC ini. Sangat penting. Iya, apalagi sekarang kuotanya ditambah ya Kak. Oke Kak, untuk harapan Kakak nih sebagai ketua pelaksana untuk Semasa Competition hari ini, tahun ini. Di tahun ini saya selaku ketua pelaksana sangat amat berharap tahun ini SEC itu berjalan dengan sangat amat penuh semangat. Jadi dijalankan dengan penuh semangat sehingga nantinya acara ini tuh akan lancar gitu, sesuai dengan rencana-rencana yang kita tentukan sebelumnya, rencana-rencana yang udah kita benar-benar susun dengan matang. Jadi tidak ada yang saya harap juga tidak ada miskomunikasi tadi ya. Tapi tidak ada yang tahu nanti ya, tapi saya harap gitu. Terus juga saya berharap antusias dari adik-adik SMP se-Kabupaten Bondowoso untuk mengikuti lomba Semasa Ekskul Competition 2025 ini. Karena di tahun ini udah banyak inovasi dari tahun sebelumnya yang kita bentuk untuk menjadikan Semasa Ekskul Competition ini lebih keren, lebih kreatif gitu. Iya, oke. Jadi itu nih ya Kak, harapan dari ketua pelaksana SEC pada tahun ini. Mungkin semoga nanti SEC tahun ini tidak kalah menarik dari SEC pada tahun sebelumnya. Tadi nih kan sudah harapan nih Kak. Sekarang pesan dan kesan dari Kakak untuk SEC di tahun ini itu apa? Jadi untuk pesan saya sendiri ya, khususnya untuk pertama untuk adik-adik ya. Untuk adik-adik jangan ragu untuk mengikuti lomba di SEC tahun ini, dan jangan ragu untuk menunjukkan bakat kalian, menunjukkan skill kalian yang mungkin sudah kalian pendem dari udah dari lama gitu. Jadi berani untuk menunjukkan kemampuan kalian untuk berkompetisi dengan teman-teman SMP lainnya gitu. Untuk kesannya saya sangat amat gembira karena khususnya dapat menjadi ketua pelaksana di Semasa Ekskul Competition tahun ini, dan juga saya amat antusias untuk menunggu adik-adik semua di tanggal 22 Februari dalam lomba SCC. Wah, sudah ditunggu Kak Mani ini ya. Oke, dan juga mungkin event ini bisa jadi tempat untuk anak-anak yang lain yang ikut peserta, kemudian juga peserta di SEC tahun ini itu bisa menunjukkan bakat mereka. Mungkin karena biar nanti lebih gampang mengetahui apa sih yang aku bisa, seperti itu. Oke Kak, tadi kan sudah pesan dan kesan untuk peserta atau adik-adik. Untuk panitianya sendiri gimana? Untuk panitia sendiri pesan saya mohon untuk tidak ragu untuk menyampaikan ide-ide kalian ya, karena ide-ide kalian itu benar-benar betul-betul dihargain apapun itu bentuknya, dan juga jangan pernah takut untuk bekerja sama, untuk mengajak bekerja sama, karena kita itu jika sudah dalam organisasi anggap saja kita ini setara gitu. Jadi jangan pernah takut gitu. Terus juga kesan saya sangat
berbahagia tentunya, dan juga berterima kasih kepada kalian semua karena sudah bekerja semaksimal mungkin, sebisa kalian, karena tanpa bantuan kalian saya ini nggak ada apa-apanya gitu Iya. loh. Gitu. Dan juga biasanya ketua pelaksana ini dibantu oleh kepanitiaan yang lain, Iya, seperti itu. tentunya gitu. Apalagi untuk menjalankan suksesnya acara ini, seperti itu. Apalagi nih ya Kak, untuk semangatnya yang diberikan oleh panitia itu bisa dilihat oleh pesertanya, seperti itu. Benar. Karena misal nanti nih ya ada adik-adik yang bilang, kok panitia di SEC tahun ini pada semangat ya. Iya. Jadi mereka tuh kayak tertarik gitu Benar, loh. benar. Apalagi yang tahun depan mungkin mau melanjutkan ke sekolah ini, seperti itu kan bisa aja mereka untuk aku pengen nih buat jadi panitia di SEC tahun depan, seperti iya, itu. benar. Jadi mereka yang mungkin nih udah ada pengalaman organisasi di SMP, bisa ikut gitu loh, Iya. khususnya di semasa. Apalagi bisa dikembangkan, Benar seperti bisa itu. dikembangkan. Oke Kak, terima kasih. Mungkin sampai sini saja perbincangan kita kali ini untuk mengenai semasa Eskul Competition tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Mani yang sudah menyempatkan Sama-sama. waktu yang hadir di semasa podcast kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah setia menonton video kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk terus tonton video-video kami selanjutnya. Dadah, bye-bye.